Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, saya Yuliani, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Batch 3 tahun 2025, LPTK Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang, program studi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan NIM 25101418384 akan melaksanakan uji kinerja di SMK Muhammadiyah Pangkalan Balai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baiklah, untuk mencari keberkahan untuk hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau membantu Bunda untuk berdoa? Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai latihan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Kita sekarang menyanyikan lagu nasional yang berjudul Padamu Negeri. Siswa dipersilakan berdiri. Siapa yang memimpinnya? Cinta ya. Jiwa raga kami Padamu negeri kami berjanji. Persilakan duduk kembali. Baiklah, Bunda akan mengabsen ya. Kalisa ada, Jihan, Natasha, Sela, Rini. Berarti Sela sakit ya. Kita doakan semoga Sela bisa berkumpul lagi dengan kita dan beraktivitas seperti biasa. Selesai mengabsen, Ibu lanjut materi pembelajaran hari ini. Baiklah, kita materi pembelajaran hari ini kita lihat di layar. Berkompetensi dalam kebaikan. Tujuan pembelajarannya adalah materi berkompetensi dalam kebaikan. Peserta didik mampu menjelaskan makna fastabiqul khairat berdasarkan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48, mengidentifikasikan permasalahan lingkungan sekitar yang berkaitan dengan kurangnya semangat berbuat baik. Peserta didik mampu merefleksikan perilaku sehari-hari yang mencerminkan semangat berlomba dalam kebaikan. Kompetensi dalam kebaikan, pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bagaimana kompetensi kebaikan itu? Di situ contohnya kita berbuat baik itu kepada orang tua, kepada sesama. Sesudah itu apalagi ya? Kalau di sekolah? Kesulitan. Mana kesuksesan menurut Islam? Kesuksesan sejati dalam Islam adalah keberhasilan hidup di dunia dan di akhirat. Kuncinya adalah beramal saleh, memiliki etos kerja tinggi dan mengikuti ajaran Islam. Apa arti etos kerja? Semangat dalam bekerja, semangat dalam belajar, semangat lagi berjuang untuk menjadi orang sukses. Itu namanya etos kerja. Nah, ini kan Al-Maidah ayat 48 ini. Maka berlomba-lomba dalam kebaikan. Ayat ini memerintahkan kita untuk berkompetensi dalam kebaikan, bukan dalam keburukan atau kedengkian. Kalian memiliki rasa dengki tidak? Tidak ya. Dengki itu perbuatan apa? Perbuatan yang merusak iman. Maka penting Islam menjunjung tinggi semangat berprestasi dan kolaboratif. Nah, berprestasi itu apa?
Di bidang akademik, misalnya kamu di kelas dapat juara 1, itu kamu berapa ya? Kamu menjadi siswa yang berprestasi, mendapatkan ranking pertama, ranking ke-1, kedua, ketiga. Kesuksesan bangsa dimulai dari individu yang tekun dan beretika. Berarti kesuksesan itu kita akan dimulai dari diri kita sendiri. Kita sendiri dulu tekun. Misalnya contohnya siswa, sekolahnya tidak terlambat. Tidak terlambat, sesudah itu dia di kelas selalu selalu menjadi yang nomor 1. Yang nomor 1 maksudnya dia itu berprestasi dalam misalnya pelajaran budaya, pelajaran ibu, pendidikan agama Islam, dia itu unggul dalam menulis Arab. Menulis ayat, surat dan ayat itu ditulisnya rapi, akhirnya dia mendapatkan nilainya besar. Yang besar itu yang dibanggakan, yang diharapkan oleh setiap siswa. Perilaku pastabiqul khairat. Nah, apa ini arti pastabiqul khairat? Siapa yang tahu? Ini berhubungan dengan judul kita hari ini, materi kita hari ini. Yang lebih mendekati gitu. Berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Contohnya apa? Misalnya kita nolong teman yang lagi kesusahan, kita tolongi. Apalagi? Contohnya sholat. Contohnya sholatnya begini, kamu kan ada giliran ke musola setiap hari kan, ada giliran kan. Nah, ke musola itu disuruh paraihan sholat zuhur. Ya. Nah, sebagai orang yang selalu berbuat baik, kamu mengajak kawan. Kawan kamu kan sibuk dengan main HP. Di kelas itu ada satu siswa yang duduk, tidak peduli disuruh paraihan ke musola, tetapi dia tak peduli. Disuruh paraihan, nak, tolong nak ke musola nak, sholat zuhur. Kan tak peduli. Nah, akhirnya kan ada yang salah satu kawan kamu mengajak. Contohnya bicara misalnya, yuk kita ke musola, disuruh paraihan sholat. Nah, itu kan namanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Perilaku pastabiqul khairat itu harus ditanamkan di diri kita masing-masing. 1, mulai dengan basmalah. Penuh semangat. Nah, penuh semangat bagaimana? Jihan. Belajar dengan penuh semangat. Dengan tekun. Harus mengerti materi yang diajarkan oleh guru di kelas kalian pada saat itu, pada saat waktu itu. Sesudah itu kamu harus apa yang disuruh kerjakan, dikerjakan. Misalnya anak-anak, tolong kita bahas Al-Maidah 84. Langsung kan? Konsisten istiqomah. Apa itu? Konsisten, berarti tidak berubah-ubah. Satu tujuan untuk datang ke sekolah ini untuk belajar. Tidak misalnya datang ke sekolah cuman langsung ke mana-mana. Belajar dan menambah ilmu. Kerjasama. Contohnya ini di kelas bekerja sama. Diskusi. Amati, tiru, modifikasi ATM. Nah, ATM itu singkatannya amati, tiru, modifikasi ATM. Manfaat berlomba dalam kebaikan. 1, mendapat ridho dari Allah dan pahala. Jadi kalau kita selalu berbuat kebaikan, kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kita terselamatkan dari dunia dan akhirat. Menjadi pribadi yang bermanfaat. 3, pekerjaan selesai lebih cepat. 4, termotivasi untuk menjaga lebih baik. 5, meningkatkan disiplin dan tanggung jawab. 6, mempererat hubungan dengan orang lain. Dalam kebaikan dan bekerja keras adalah ajaran mulia Islam. Kesuksesan diraih dengan niat yang lurus, usaha yang gigih, dan doa. Mari jadikan setiap aktivitas sebagai ladang amal yang bernilai ibadah. Baiklah ya, Bunda membagikan AKPD untuk diisi kalian. Ini dibagi kelompok sampai 3 kelompok. Ini. Sama kenalan banyak kan.
Ini tuh. Coba bacakan Jihan, apa soalnya? Quran Surat Al-Maidah ayat 48, potongan ayat, maka berlomba-lomba kamu dalam kebaikan. Makna ayat ini mengerjakan agar setiap manusia berusaha melakukan kebaikan dengan sungguh-sungguh dan saling berlomba-lomba dalam amal saleh, bukan dalam hal keduniawian semata. C. Skenario masalah. Di lingkungan sekolah, masih banyak peserta didik yang kurang peduli terhadap kebersihan, enggan membantu teman, dan belum terbiasa mengucapkan kata-kata baik. Padahal, Islam mengajarkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. D. Tugas individu. Jelaskan makna fastabiqul khairat berdasarkan surat Al-Maidah ayat 48. 2. Tuliskan 3 contoh perilaku berlomba dalam kebaikan di sekolah. 3. Buat rencana pribadi untuk meningkatkan semangat berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. E. Refleksi diri, jawab pertanyaan berikut dengan jujur. Apakah sudah berusaha menjadi yang terbaik dalam berbuat baik? Di sini ada pertanyaan. Jelaskan makna. Nah, ini kan diisi tugas individu. Setelah ditulis, dibacakan. Coba dijawab. Bunda kasih waktu 5 menit ya. Baiklah, Bunda kasih waktu 5 menit untuk mengisi LKPD kalian. Selesai mengerjakan, berpresentasikan ke depan untuk melihat siapa yang di antara kelompok 3 ini ya, seluruhnya menjawab. Nanti presentasikan ke depan. Sudah diisi. Lihat di ini nak, di internet nak, tidak apa-apa menjawabnya. Dia ambil. Biar mudah kan ngisinya. Bunda kasih waktu 5 menit. Kalau sudah mengisi, langsung dibawa ke sini, dipresentasikan. Dari ketiga kelompok itu, satu orang yang maju, perwakilan. Jangan selesai? Belum? Masih 2 menit lagi. Kalisa sudah? Belum? Belum, Tata yang lagi maju ya. Tata yang maju ya? Bumi sudah? Masih. Ini yang maju cuma kita. Satu orang perwakilan dari kelompok. Selesai. Waktunya sudah habis. Kelompok 1 coba dipresentasikan hasil kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan pertanyaan dan jawaban dari kelompok 3. Jelaskan makna fastabiqul khairat berdasarkan Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Jadi berdasarkan makna ayat Al-Maidah ayat surah 48 mengajarkan agar setiap manusia berusaha melakukan kebaikan dengan sungguh-sungguh dan saling berlomba-lomba dalam amal saleh, bukan dalam hal
keduniawian semata. Tuliskan 3 contoh perilaku berlomba dalam kebaikan di sekolah. Mengajak teman untuk melakukan ibadah sholat, berlomba-lomba dalam menolong teman yang susah, dan membantu guru yang sedang membutuhkan bantuan. Buat rencana pribadi untuk meningkatkan semangat berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Beristirahat yang cukup, afirmasi positif, memanfaatkan dan tersenyum dan saling menyapa. Apakah sudah berusaha menjadi yang terbaik dalam berbuat baik? Sudah. Karena saya merasa setiap ada yang meminta bantuan, saya selalu membantu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari itu pendapat kelompok 3 ini. Ada yang mau menanggapi? Ya. Apakah berbohong teman adalah perbuatan yang benar? Kalau berbohong untuk kebenaran, yang namanya bohong itu tidak ada benarnya. Nama bohong itu merusak iman. Itu tidak boleh itu dilakukan membohong, walaupun itu membela teman kita, tapi itu perbuatan yang melanggar norma agama Islam. Semuanya kumpul ya, 3 kelompok. Pendapatnya sudah Bunda simpulkan, ini semuanya baik semua. Ini udah kumpul semua kan? Kumpul lagi HP ya nak? HP kumpul di depan. Nah, dari dari materi kita tadi, ada yang belum jelas? Jelas. Apa itu fastabiqul khairat? Karena kebaikan. Baik itu kebaikan untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Nah, jadi di sini Bunda menyimpulkan, pelajaran kita hari ini berhubungan dengan berbuat kebaikan. Tidak itu untuk orang lain, tapi diri kita sendiri dulu. Sesudah diri kita sendiri, baru kita belajar untuk orang lain, mengajarkan untuk orang lain. Mengajarkan untuk orang lain berbuat kebaikan. Jangan aja mau berbuat baik, sebab berbuat baik itu akan menyelamatkan kita dari dunia dan akhirat. Oh, tepuk semangat lagi kita ya. Tepuk semangat lagi. Ya, tepuk semangat. Masih semangat? Masih, alhamdulillah. Baiklah, Bunda tutup dengan membacakan lafaz hamdalah. Bunda akhiri. Nasrul minallahi wa tawakkalib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.